Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu pada saat ini atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga dengan penuh sukacita Tuhan, kami dapat bersekutu di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Inilah kami ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan setiap hati kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat diberitakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah kami semua Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebagai nas firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, terambil dari Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana kita ketahui bersama, himbauan dari pemerintah dan juga dari pimpinan-pimpinan gereja kita, seperti PGI dan juga sinodal, bahwa mulai tanggal 22 sampai 29 Maret 2020, ibadah dialihkan ke rumah masing-masing jemaat untuk mencegah penularan virus corona. Sehingga khotbah hari ini kami kirim rekaman suara melalui media sosial, baik melalui grup WA maupun Facebook. Sekalipun demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji, untuk bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana nas kita pada hari ini, yaitu dengan tema sukacita di dalam Tuhan, dan bahkan sebagaimana
minggu hari ini adalah Minggu Letare, atau artinya bersukacita dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terlebih khusus Jemaat BNKP Immanuel Sawangan, dapatkah kita bersukacita dalam penderitaan? Dapatkah kita bersukacita dalam pergumulan? Contohnya, bagaimana kalau orang yang kita cintai, kita sayangi, seperti ayah kita, ibu kita, saudara kita, meninggal dunia? Apakah kita mampu bersukacita di tengah duka cita yang kita alami tersebut? Saya rasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, baginya dunia ini serasa gelap. Kenapa? Karena masih banyak beban yang harus dia pikul. Banyak beban moral, beban mental, beban ekonomi masih harus dia pikul. Dan masa depannya, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bertanggung jawab kepadanya? Bagaimanapun khotbah-khotbah, kata-kata penghiburan tidak akan mudah diterima dan tidak mudah bangkit dari rasa duka itu. Ini adalah fakta yang sering kita hadapi dan lihat Bapak Ibu Saudaraku. Atau bagaimana jikalau orang yang sudah divonis oleh rumah sakit atau dokter bahwa dia tergolong penyakit kanker stadium 4, apakah dia masih bisa bersukacita? Bahkan secara khusus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan situasi yang kita hadapi saat ini? Ketika virus corona sedang menyerang seluruh negara-negara di dunia, termasuk negara kita di Indonesia saat ini. Virus ini tidak hanya merusak kesehatan dan mematikan manusia saja, justru merusak seluruh segi-segi kehidupan kita. Merusak perkembangan ekonomi, politik, tatanan kenegaraan, merusak industri dan sebagainya. Virus yang jahat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan merusak pelaksanaan sistem pendidikan, khususnya di berbagai provinsi. Anak-anak harus diliburkan sekolah dalam arti belajar di rumah lewat modul-modul yang disiapkan oleh sekolah yang dapat diakses melalui via internet. Bahkan virus ini juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, merusak pelaksanaan ibadah-ibadah, praktek-praktek agama dan lain sebagainya. Bahkan kita ketahui bersama sudah ada himbauan dari pemerintah dan juga dari pimpinan-pimpinan gereja agar semua pertemuan-pertemuan ibadah formal dilakukan di rumah-rumah saja supaya tidak terjangkit virus corona, sama seperti yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan semuanya ini, inilah pergumulan kita di Minggu Letare ini. Bagaimana kita bersukacita dalam minggu ini, bahkan seterusnya, karena kita tidak tahu persis sampai kapan semua ini berakhir. Bahkan sangat-sangat merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu semua jangan kita takut, panik, gelisah, khawatir, dan putus asa. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5 sampai ke-7.
Dikatakan di situ, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa engkau. Dan juga dalam Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa agar kita tetap teguh, jangan gelisah, jangan khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman Kristen kita mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah di bawah kendali Tuhan, di bawah pemeliharaan Tuhan, di bawah urusan Tuhan, komando Tuhan, ketentuan Tuhan sendiri. Bahkan virus-virus yang bagaimanapun hebatnya, yang mampu merusak kehidupan dan nyawa makhluk hidup termasuk manusia, tetapi ingat Bapak, Ibu, Saudaraku, hidup manusia bukan tergantung kepada virus-virus apapun, termasuk virus corona. Tidak sama sekali. Ingat kata Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 7 sampai 8, bahwa soal mati, soal hidup bukan urusan kita, bukan urusan manusia, bukan urusan dokter atau rumah sakit, apalagi bukan ditentukan oleh virus corona atau COVID-19. Hidup mati itu adalah di tangan Tuhan, urusan Tuhan dan kehendak Tuhan sendiri, Bapak, Ibu, Saudaraku. Makanya sukacita kita hanya berada di tangan Tuhan. Letakkan hanya di tangan Tuhan, sandarkan di tangan Tuhan. Jangan tempatkan hidupmu, masa depanmu, kesehatanmu, dan pemeliharaan hidupmu dari serangan virus corona di luar Yesus Kristus yang berkuasa penuh atas hidup kita. Memang kita wajib memelihara kesehatan kita untuk menjaga penularan semua jenis-jenis penyakit, termasuk virus corona ini, dengan cara apapun. Jangan kita lawan anjuran, himbauan dokter, rumah sakit, pemerintah, pimpinan gereja. Lakukan semuanya itu semampu kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Jangan kita sangkal usaha-usaha menjaga diri. Melawan semuanya itu, Bapak, Ibu, ibarat mencemplungkan diri ke dalam lubang besar. Akhirnya kita yang binasa. Kita memperalat seakan-akan Tuhan menjaga kita. Padahal kita melawan anjuran, himbauan daripada pemerintah. Itu namanya mencobai Tuhan. Jangan cobai Tuhan Allahmu, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ikuti usaha untuk pemeliharaan kesehatanmu. Memang Tuhan Maha Tahu, baik, dan punya berbagai-bagai cara untuk menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu, serahkan pada Tuhan dan jaga juga dirimu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua itu tidak menghalangi sukacita kita dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 18 sampai 20. Semua yang kita alami itu adalah ujian atau tes terhadap perkembangan iman kita. Tujuan semua tes-tes itu adalah agar kita naik kelas dalam iman, dalam kerohanian kita. Naik tingkat kerohanian kita ke tingkat yang lebih tinggi, agar iman kita semakin brilian meski menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana khotbah yang kita renungkan pada hari ini di dalam Mazmur pasal 69
ayat 30 sampai 37. Di mana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur memberikan sukacita bagi kita jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Dia menyempurnakan sukacita kita dengan pengalaman pemazmur yang sangat berharga, di mana bagaimana dia mampu menghadapi penderitaan, pergumulan, tantangan dalam kehidupannya. Dia mampu melewati masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama dan menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Daud bisa menyikapi semuanya itu. Ada beberapa hal cara Daud menyikapi tantangan, penderitaan, pergumulan yang dihadapi pada saat itu. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, yaitu ayatnya yang ke-30. Daud percaya bahwa keselamatan dan perlindungan hanya ada dari Tuhan. Ayat ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus menunjukkan bahwa Daud tidak mau putus asa, tidak mau patah semangat dalam segala penderitaannya, dalam ketertindasannya, dalam kesesakan yang sedang dia hadapi. Dia tetap berharap bahwa keselamatan akan datang dari Tuhan sendiri. Dia berkeyakinan yang mantap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, apalagi merasa membiarkannya menderita, tersiksa. Dia yakin dan percaya bahwa masa depannya diperbaiki, diperindah oleh Tuhan. Dia percaya masa depannya akan cemerlang dan penderitaannya segera akan berakhir. Optimismenya sangat kuat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan dirinya, sanggup memulihkan keadaannya, dan sanggup memulihkan masa depannya. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, demikian juga kita harus bangun optimisme dalam hidup ini. Bagi orang-orang yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, itu tidak selamanya keadaan pahit itu, penderitaan itu menerpa hidupnya. Sebagaimana Mazmur 9 ayat 19, boleh kita baca sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sikap Daud dalam menghadapi penderitaan sehingga dia dapat bersuka cita. Ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Yaitu dia memuji, bernyanyi dan mengagungkan Tuhan. Di sini kita disadarkan, dibangkitkan dan disemangati oleh sikap Daud bahwa ketika kita menghadapi tantangan, penderitaan, pergumulan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku jangan putus asa, jangan kaku, jangan bengong. Jangan kita mau dihimpit terus, dipesimiskan oleh pergumulan itu, penderitaan itu. Kita harus bangkit, semangat baru, yakni memunculkan nyanyian, pujian, bangunkan ibadahmu kepada Tuhan. Syukuri apa yang terjadi dalam hidupmu sebagai ganti berkeluh kesah, bersungut-sungut, patah semangat. Maka jangan berhenti untuk memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bertubi-tubi datangnya sindiran, cemooh, ketidakadilan dalam hidup ini, larilah kepada Tuhan. Letakkan Bapak Ibu seluruhnya kepada Tuhan. Jangan malas beribadah, jangan malas berdoa, jangan malas membaca firman Tuhan.
dan bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sikap Daud dalam menghadapi penderitaan sehingga dia mampu bersukacita, yaitu ayat yang ke-33 sampai 34. Yaitu Daud menjadi berkat bagi orang yang menderita. Daud mampu mengajak orang lain agar bangkit dari keterpurukannya. Dia mampu mendorong dan menjadi berkat bagi orang lain, seperti orang yang rendah hati, orang yang mencari Allah, orang miskin, orang tahanan yang meringkuk dalam penjara, agar mereka mampu bersukacita dan hatinya, semangatnya, harapannya hidup kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Daud. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sikap Daud yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai 37, yaitu dia mengajak alam semesta untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, luar biasa apa yang dilakukan oleh Daud. Dia bukan hanya mendorong dirinya sendiri, bukan hanya mendorong orang lain, bahkan alam semesta dia libatkan. Dia dorong, dia motivasi untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai jemaat Tuhan yang telah berkumpul pada saat ini, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita di tengah-tengah menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan dalam hidup ini, dan terlebih khusus situasi negara kita yang sedang dilanda oleh virus corona saat ini. Jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan takut, jangan panik, jangan gelisah. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan melindungi kita dari semuanya itu. Apabila kita bersandar dan meletakkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini memberkati kita semua. Sebagai ayat hafalan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan, membimbing, mengarahkan, menuntun kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini. Sekalipun banyak tantangan, penderitaan, terlebih situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kuatkanlah iman percaya kami kepadamu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, terlebih khusus BNKP Immanuel Sawangan. Engkau berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan, dalam keluarga. Engkau berkati anak-anak, dan Engkau berkati apa yang mereka rencanakan. Kerjakan kiranya buat berhasil ya Tuhan. Segala pergumulan yang sedang mereka hadapi pada saat ini, kiranya Tuhan bukakan jalan. Engkau tolong mereka ya Tuhan, kasihani mereka. Tuhan Yesus, sekalipun pada hari ini, dan begitu juga pada minggu yang akan datang, kami tidak bisa beribadah di gereja oleh karena himbauan dan anjuran dari pemerintah kami dan juga dari pimpinan gereja kami Tuhan, di mana untuk mencegah penularan virus corona pada saat ini,
sehingga ibadah dialihkan di rumah masing-masing jemaat. Sekalipun demikian Tuhan, kami mohon kiranya semuanya ini tidak menyurutkan semangat kami untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati jemaat. Jauhkanlah dari virus-virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah dunia, bahkan negara kami saat ini. Engkau tutup bungkus seluruh umat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit yang sedang menular saat ini. Tuhan Yesus, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu semua kegiatan-kegiatan kami, baik pekerjaan kami sehari-hari, dan begitu juga ya Tuhan, kegiatan-kegiatan gereja kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan. Kiranya Engkau yang menyertai, memberkati, menguatkan kami di dalam menjalani semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.